Selamat siang Pak Mario. Selamat siang Bu Dwi. Terima kasih sudah mengizinkan saya untuk ikut proses coachingnya Pak Mario. Jadi mohon maaf sebelumnya agenda kita siang hari ini kan ceritanya nih saya akan mengobservasi terhadap proses bagaimana Pak Mario melakukan coaching terhadap coachee ya. Yang dalam ini nanti kalau nggak salah namanya Pak Yudi ya. Yudi. Nah, dalam observasi ini tentunya bukan saya menilai atau mencari kekurangannya Pak Mario mboten gitu ya, tapi kita hadir bareng di sini untuk saling mengembangkan kompetensi masing-masing, terutama mungkin Pak Mario ingin mengembangkan kompetensi coaching tertentu gitu yang nanti bisa saya bantu amati dan nanti kita bisa diskusikan bareng gitu, progresnya begitu. Nah, dalam sesi observasi kita nanti dibagi 3 tahap ya Pak ya. Yang pertama provisi seperti sesi kita pada siang hari ini. Jadi nanti saya sedikit ada wawancara sebentar gitu sebelum Pak Mario melakukan coaching. Kemudian tahap yang kedua nanti ada coaching. Kemudian yang ketiga pasca supervisi, jadi nanti setelah Bapak coaching kita ketemu lagi beberapa menit gitu, nanti kita akan membicarakan terkait jalannya coaching tadi bagaimana. Nah, mohon maaf ini nanti saya isi perjalanan coachingnya ini akan saya nilai dalam rubrik penilaian yang isinya tentunya apakah Pak Mario bisa menerapkan prinsip-prinsip coaching. Di situ ada kemitraan, ada proses kreatif, memaksimalkan potensi coaching, kemudian nanti tentunya kompetensi inti dari Pak Mario apa yang muncul, misalkan presence, apakah mendengarkan aktif, atau juga bisa juga menanyakan pertanyaan yang berbobot. Tentunya proses coaching juga nanti diharapkan sesuai dengan alur cerita, dengan proses mendengar aktif, dengan membawa rasa ya Pak katanya gitu. Jadi kalau rasa itu seperti yang kita tahu diawali dengan menerima semua apa yang disampaikan oleh coachee, kemudian nanti mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian merangkum apa yang ditangkap oleh Pak Mario, dirangkum, kemudian diapresiasi. Jadi nanti juga saya akan melihat bagaimana Bapak mengapresiasi terhadap apa yang disampaikan oleh coachee. Begitu Bapak. Sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan Pak. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan dalam pertemuan kita pada siang hari ini? Oke, terima kasih Bu Dwi. Untuk kompetensi inti coaching yang ingin saya perkuat dalam proses supervisi nanti dengan coachee adalah kompetensi dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, kenapa saya memilih hal ini? Karena memang untuk mendengarkan dengan aktif dan langsung merespon dengan pertanyaan, ya menurut saya masih perlu bimbingan dan juga konsentrasi lebih begitu, sehingga bisa menciptakan pertanyaan yang cocok dengan kasus yang terjadi gitu. Karena memang kalau dengan mendengarkan dengan aktif, saya bisa langsung merespon dengan pertanyaan yang berbobot. Itu ada suatu hal yang saya anggap positif dalam proses coaching. Makanya itu yang saya pilih dalam penguatannya. Jadi yang ingin dimunculkan adalah melalui pendengaran aktif maka akan muncul pertanyaan-pertanyaan berbobot gitu ya Pak ya. Oke, kemudian bagian mana nih Pak yang ingin Pak Mario yang ingin saya amati dari prosesnya Pak Mario dalam coaching nanti? Oke, terima kasih Bu. Jadi nanti saya akan proses supervisi dan coaching, dan yang ingin dilihat adalah bagaimana saya merespon cerita atau juga kasus yang akan disampaikan oleh coachee saya dengan cepat tanggap gitu, dan dengan respon yang tepat gitu. Karena kalau saya tidak meresponnya dengan tepat, nanti malah gambaran atau detail-detail yang ingin diselesaikan dalam permasalahan itu tidak dapat. Makanya dengan respon yang tepat, saya bisa membuat pertanyaan yang tepat juga, sehingga detail-detail dalam proses pemecahan masalah itu terlihat secara nyata dan konkret dalam
penyelesaian masalah yang akan dihadapi oleh coachingnya nanti. Seperti itu. Oke. Kemudian bagaimana penilaian Pak Mario terhadap apa yang akan kita kembangkan pada pertemuan kita? Oke. Jadi untuk penilaian yang saya inginkan nanti adalah di mana tentu saja hasil yang maksimal ingin saya dapatkan gitu ya. Di mana dengan proses coaching ini saya mendapatkan pencerahan bahwa begini loh merespon cerita begitu. Begini loh bagaimana membuat pertanyaan yang sesuai dengan cerita yang disampaikan gitu secara penuh, di mana inti dari esensi permasalahan itu bisa saya tangkap dengan cepat dan saya bisa mengutarakan pertanyaan itu dengan tepat juga, sehingga si coach merasa saya betul-betul hadir untuk dia dan mendengar dia secara utuh begitu. Jadi dengan pertanyaan itulah nanti akan terbukti apakah saya bisa berhasil atau tidak dalam proses ini. Berarti itu juga apakah bisa masuk kategori harapannya Bapak ya terhadap observasi proses observasi coaching kita pada siang hari ini gitu. Oh iya. Atau mungkin ada harapan yang lain yang ingin Bapak sampaikan? Ya, selain dalam respon cepat begitu ya tadi ya, istilahnya respon cepat, saya juga menginginkan gimana saya bisa lebih komunikatif lagi ya dengan coach saya, di mana dengan respon-respon yang mungkin mengangguk-angguk atau cuma ya begitu ya, itu terasa secara natural ya, bukan dalam hal acting lah istilah begitu ya, tapi dibuat-buat, tapi tulus muncul dari dalam diri, di mana itu adalah ekspresi dalam diri saya sendiri, tidak dalam hal bersandiwara begitu ya, bahwa saya seorang coach yang harus memberikan respon positif kepada coaching, tapi melainkan itu adalah respon yang tulus dari saya, bahwa saya akan berempati penuh dengan apa yang dia sampaikan, dan itu muncul dari dalam diri, tidak karena dia sudah cerita saya angguk-angguk atau saya baik-baik begitu ya, tapi bukan itu, tapi itu langsung terespon dalam diri saya dan ada muncul rasa empati yang tumbuh dalam prosesnya. Baik. Semoga harapannya Pak Mario yang disampaikan ini nanti di akhir sesi kita dapat terwujud ya Bapak. Selamat melakukan coaching Bapak. Dengan Pak Yudi semoga lancar. Kemudian kurang lebih berapa menit ya Pak coachingnya nanti? Kalau coachingnya tadi kurang lebih 12 menit ya. Ya, semoga nggak lebih ya. Jadi nanti sekitar 12 menit. Mohon izin saya juga mendampingi proses coachingnya, dan sekali lagi bukan saya menilai kekurangan ya Bapak, ini kita berkembang bersama gitu tujuan. Begitu Bapak, selamat melakukan coaching. Terima kasih, silahkan dilanjut. Oke, terima kasih Bu. Selamat siang Pak Yudi. Selamat siang Pak Mario. Gimana kabarnya? Sehat. Ya. Oke, sehat. Baik ya. Iya. Kira-kira udah lama tidak ketemu? Iya Pak Mario, udah lama. Kemarin Pak Mario pergi ke Bali. Kita kemudian susah berjumpa dan komunikasi gitu. Iya. Ya. Ini kita rencananya mau coaching nih, ya. Ya. Mau coaching di mana Pak Yudi mungkin sibuk-sibuknya nih sekarang ya, atau ada acara apa begitu? Iya Pak Mario, kebetulan agenda sekolah padat merayap gitu, ada banyak agenda. Karena sebentar lagi ada kelas meeting, terus sebentar lagi ada pengajian kelas, sebentar lagi ada outbound, jadi begitulah Pak. Jadi ada Pak Mario menyegarkan jadi ya. Jadi dengan aktivitas Pak Yudi yang padat hari ini menyempatkan waktu untuk melakukan coaching, itu adalah suatu kesempatan bagi saya, dan ini adalah suatu hal yang mungkin akan membantu saya dan juga Pak Yudi dalam permasalahannya. Ya, terima kasih banyak Pak Mario sudah meluangkan dari berbagai kesibukan, apalagi di aktivitasnya sebagai YouTuber gitu kan, pasti padat sekali itu, apalagi kemarin juga ngisi-ngisi di luar sampai luar Jawa, mantap sekali. Makasih banyak Pak Mario. Nah, kira-kira dalam proses coaching ini, kira-kira apa yang Pak Yudi harapkan dalam proses kita perbincangan pada hari ini, coaching pada hari ini, apa yang ingin Pak Yudi bisa selesaikan atau bisa Pak Yudi ambil dalam proses percakapan kita pada hari ini? Jadi kalau tujuan saya ya, itu adalah untuk
memecahkan masalah gitu, karena saya punya permasalahan sepertinya cukup klasik Pak Mario. Jadi berupa ketika saya ngajar itu proses agar anak itu bisa fokus ke saya itu bisa bertambah baik begitu, karena dengan metode yang sama kan yang tidak bisa semuanya bisa menerima begitu. Itu sih Pak Mario yang ini tujuan saya, jadi memecahkan itu. Jadi berarti apa, supaya anak bisa konsentrasi lebih ya Iya. dalam pembelajaran Pak Yudi? Iya. Kurang lebih begitu ya. Iya. Kira-kira detail kasusnya gimana? Contohnya mungkin salah satu contohnya Pak Yudi. Cara kasusnya begini Pak Mario. Jadi kalau saya itu ngajar itu saya menerapkan kebersamaan bersama murid begitu. Jadi saya itu anti banget tuh kalau sampai marah-marah ke murid. Dan saya banyak memasukkan dalam proses belajar itu materi, nanti setelah 5-10 menit nanti bercanda, materi lagi 10 menitan bercanda lagi. Nah pada awal-awal itu kan kami udah buat keyakinan kelas itu kan berjalan dengan baik, dengan menerapkan saling menghargai begitu. Tapi menjelang akhir satu semester ini Pak Mario, itu kok mulai goyah gitu. Jadi ketika saya udah menyampaikan materi sedikit bercanda itu kebablasan gitu, malah muridnya itu susah fokus ke saya. Jadi dan ini terjadi di beberapa kelas. Saya kan ngambil 6 kelas, nah itu terjadinya nanti di kelas-kelas 3 atau 4 lah begitu. Yang lain masih bisa konsisten dengan keyakinan kelas. Begitu Pak. Oke, jadi kalau kita ambil benang merah tentang masalahnya ini berarti ada ice breaking ya. Ice breaking istilahnya seperti ice breaking atau joke-joke ringan begitu ya. Yang membuat siswa sebenarnya menghibur anak-anak, tapi ternyata malah anak-anak kebablasan gitu ya. Iya. Jadi saat mereka sudah kebablasan, mereka untuk fokus kembali malah ada yang terpecah gitu. Iya. Kurang lebih begitu ya. Iya, betul Dan sekali. itu terjadi di beberapa kelas ya Pak Yudi. Betul sekali Pak Mario. Oke. Kira-kira apa yang bisa Pak Yudi lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Apakah dulu pernah mengalami hal serupa? Apakah pernah menjalani hal yang serupa di tahun-tahun sebelumnya? Apakah ada tindakan khusus kalau melihat kondisi anak-anak yang seperti ini? Iya. Kalau tindakan yang sudah saya lakukan, saya itu akhirnya pertama itu meminta mereka tenang, dan itu tidak sekali 2 kali ternyata, sampai bahkan pernah paling banyak itu 7 kali Pak, tak hitung tuh. Ananda tolong tenang gitu ya pertama. Ananda tolong tenang ya. Yang ketiga, Ananda Bapak minta tolong tenang gitu. Sampai yang tahap akhir itu, Ananda maaf sekali Bapak sudah menyampaikan ke yang ke-7, tolong nak semuanya tenang fokus ke Bapak. Nah pada proses itu baik gitu, anak-anak akhirnya dengan kesadaran itu ya, dengan tanpa terpaksa bisa fokus ke saya. Yang kedua, itu saya menguatkan atau menampilkan kembali keyakinan kelas yang ada, berupa saling menghargai dan juga menghormati siapapun yang berbicara, termasuk teman-temannya atau mungkin saya. Dan itu alhamdulillah bisa berjalan Pak dengan baik begitu. Itu sih Pak menurut saya. Oke, jadi ada 2 tahapan ya, dengan Ya, cara tahapan. diingatkan berkali-kali ya, ibaratnya Ya. 7 kali ya, itu nggak sampai 8 kali ya, Iya. 7 kali. Kemudian juga mengingatkan kembali tentang keyakinan kelas, yaitu menghargai orang lain ya dalam Ya. hal berbicara gitu ya. Ya. Itu yang diingatkan oleh Pak Yudi. Yap. Ya, kira-kira skalanya nih, skala keberhasilannya kira-kira kalau menerapkan hal itu dari 0 sampai 10, kira-kira skala berapa Pak Yudi? Untuk saat ini saya merasanya masih di angka 7 Pak. 7. Karena saya rasa itu ya berhasil sih, tapi saya rasa kok masih perlu diefektifkan kembali. Gitu Pak. Oke, jadi 7 ya. Ya. Tapi rencananya mau ke level berapa nih kalau setelah kita selesai coaching nih kira-kira? Ya 100. 9 lah paling enggak. Oke ya, sekarang 100 ya. Oke, berarti kalau 110 pertemuan dong. Oh iya. Oke, dari situ kalau dilihat dari ide-idenya Pak Yudi tentang mengingatkan siswa, kemudian mengingatkan kembali tentang keyakinan kelas, kira-kira kalau untuk keyakinan kelas sendiri, Pak Yudi,
nilai-nilai apa yang ditonjolkan kalau di kelasnya Pak Yudi sendiri kira-kira? Yang pertama tentu disiplin. Disiplin ini berkaitan dengan dari kerapian baju, penggunaan seragamnya, kemudian pengumpulan tugas ataupun yang lainnya. Dan konsen pada masalah tadi tentu itu juga masuk ke dalam kedisiplinan gitu ya, karena waktunya belajar ya belajar gitu, meskipun memang diselingi dengan ice breaking dengan tujuan untuk agar mereka tetap fokus belajarnya nggak capek. Nah, begitu. Setelah disiplin itu dengan menghargai tadi, menghargai dan juga menghormati orang lain. Dengan cara ini kembali mampu untuk anak itu bisa memposisikan dia sedang ada di posisi sebagai apa gitu, dan ada timbal balik. Kembali yang saya tekankan, kalau engkau menghormati, menghargai orang lain, pasti itu kan kembali pada dirimu sendiri. Makanya itu menjadi sebuah, akhirnya nanti menjadi sebuah budaya positif bersama-sama. Kemudian sudah disiplin, menghargai, menghormati. Yang terakhir adalah berempati, Pak. Berempati baik kepada sesama teman atau juga kepada bapak ibu guru yang lainnya. Jadi tidak hanya kepada saya. Begitu, Pak. Jadi ada 3 ya nilainya ya. Kedisiplinan, berarti menghargai orang lain ya, dan empati gitu ya, Pak. Oke, tapi untuk yang ini mungkin nilainya mungkin lebih fokus itu menghargai orang lain ya, lebih tepatnya ya. Walaupun ya, disiplin saya empati ada nilai yang sama-sama penting gitu. Oke, kira-kira kalau nanti skala 9-nya itu tercapai oleh Pak Yudi ya, skala 9 ke 100 ya, 9 ke 100 tercapai, kira-kira apa yang menjadi kondisi ideal yang Pak Yudi inginkan dalam proses? Kondisi ideal yang saya bayangkan itu ketika berproses atau sudah selesai berproses itu, nanti anak-anak itu dapat menempatkan dirinya sesuai dengan keadaan waktu itu. Ketika mereka memang sedang belajar, saya menjelaskan misalnya mereka bisa fokus ke saya. Kemudian ketika sedang ice breaking, mereka bercanda secukupnya, itu fokus lagi belajar. Ketika teman-teman yang lain sedang presentasi misalnya, nanti mereka dengan sikap menghargai yang baik, menghormati yang baik, memperhatikan fokus. Ketika mereka ada temannya bercanda, jadi ditanggapi dengan baik pula, tidak sampai pada hal-hal negatif, perkataan yang negatif atau yang lainnya, tapi tetap pada kondisi yang nyaman. Dan bayangan ideal saya terakhir itu artinya nanti hasil akhirnya nanti bisa menciptakan suasana belajar yang optimal dan nyaman, sehingga tujuan pembelajaran di waktu itu nanti bisa tercapai dengan baik. Oke, jadi bikin suasana senyaman mungkin ya, dimana anak-anak paham ternyata menghargai itu akan membantu dalam proses belajar dan tujuan bisa tercapai. Oke, kira-kira dalam ide-idenya Pak Yudi dalam pengembangan kondisi belajar dalam keyakinan kelas menciptakan budaya positif, kira-kira hambatan apa yang mungkin bisa terjadi dalam prosesnya dan kira-kira bagaimana solusi Pak Yudi? Hambatan yang saya kemungkinan prediksi adalah tidak semuanya anak itu bisa langsung fokus sesuai dengan arahan baik temannya ataupun dari saya gitu. Dan itu mungkin hanya beberapa saja. Maka untuk antisipasi solusinya berupa antisipasi adalah sebelum proses pembelajaran dimulai, kembali menguatkan yang pertama keyakinan kelas itu. Yang kedua adalah memberikan tanggung jawab lebih gitu ya, tanggung jawab lebih kepada anak-anak tersebut, karena mereka itu kalau dipercaya saya rasa itu senang gitu, untuk menjaga ketenangan kelas sendiri. Dan nantinya ada obrolan secara personal itu terkait dengan progres pembelajaran yang kita berikan, yang mereka lakukan, juga terkait dengan apa yang sudah mereka lakukan dengan baik. Itu Pak. Oke, jadi dalam proses hambatan yang mungkin terjadi ya, dimana kita Pak Yudi sudah membangun kepercayaan kepada anak-anak ya, dimana anak-anak bisa nanti menjadi ibaratnya duta untuk menjaga keyakinan kelas itu berjalan dengan lancar, duta ya istilahnya gitu ya. Oke, bagus sekali Pak Yudi. Kemudian dari strategi yang sudah disampaikan oleh Pak Yudi, kira-kira prioritas apa yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini? Prioritas saya di waktu dekat ini yang ingin saya lakukan adalah
menanamkan itu kepada anak penguatan di materi dan juga matematika dengan tujuan itu ya, dengan fondasi yang kuat itu mampu untuk konsisten ke depannya, tidak hanya di waktu pembelajaran saya saja misalnya, tapi nanti di semua pembelajaran guru itu juga mereka melakukan hal yang sama, begitu Pak. Oke. Kira-kira itu mungkin dilakukan oleh anak-anak atau ada hambatan lain kira-kira? Kira-kira menurut saya itu saya yakin bisa dilakukan oleh anak-anak. Hambatan tentu masih tetap ada, itu karena itu nanti hambatannya menurut saya adalah waktu yang mungkin membutuhkan waktu cukup gitu ya, cukup lama atau cukup sedang, ini yang saya harus melihatnya gitu. Apakah nanti satu pertemuan cukup, 2 pertemuan cukup, 3 pertemuan cukup atau tidak? Dengan evaluasi saya yakin nanti bisa untuk memperbaiki itu kekurangan hambatan. Oke, jadi ada evaluasi yang mungkin bertahap yang dilakukan ya, karena memang ini membuat budaya itu kan butuh waktu lama, nggak seperti ya bikin apa with project, kita kan waktunya singkat ya. Kalau budaya ya memang harus dijalankan terus gitu. Oke, kira-kira siapa saja yang nanti akan membantu Pak Yudi dalam menjaga untuk proses budaya positif ini bisa berjalan? Kira-kira siapa saja butuh dukungan dari siapa saja? Yang saya butuhkan dukungan yang pertama adalah partner, ini jadi rekan sejawat itu yang akrab sharing dengan saya, nanti bisa terus mengawal saya sudah sampai sejauh mana, apa yang sudah dilakukan, setelahnya harus melakukan apa. Yang kedua adalah partner di dalam satu kelas berupa murid yang ada di situ. Saya akan mempercayakan kepada memang siswi yang terpilih di situ, artinya yang mereka punya rekod yang bagus, disiplinnya baik, makanya bagus, punya leadership yang bagus juga. Nanti turut membantu saya dalam mengawal komitmen itu. Dari guru sudah, dari murid sudah. Yang ketiga adalah dari diri saya sendiri gitu. Karena saya kan pasti selalu berkecimpung, apa ya bahasanya Pak ya, selalu ada di situ gitu ya. Dan saya sudah punya tujuan itu kan, maka nanti turut mengukur ini sudah sejauh mana, kira-kira apa enggak, evaluasinya gimana, dan tindak lanjutnya apa. Kalau untuk statusnya memang guru mapel ya Pak Yudi ya? Iya, guru mapel ya, berarti untuk mata pelajaran Pak Yudi sendiri itu bisa terpantau dengan baik ya. Tapi kalau dengan rekan dekat sejawat juga, kalau memang kita butuh bantuan rekan sejawat, itu mereka akan memberikan umpan balik bahwa mereka juga melakukan hal yang sama seperti yang Pak Yudi sampaikan, gitu ya, lebih seperti itu ya. Satu lagi sama dengan catatan Pak, jadi saya ada jurnal per kelas itu, nanti setiap hari itu ada progres atau ada kasus apa, nanti bisa saya catatkan di situ, nanti untuk mengecek agar tidak lupa sih gitu kan, di pertemuan ini sudah seperti apa, pertemuan kedua ada kenaikan atau tidak. Jadi kayak jurnal penilaian atau jurnal observasi sikap mungkin ya? Kurangnya begitu ya? Oke. Ide Pak Yudi tentang anak-anak yang duta budaya positif itu ya, tadi cukup bagi saya cukup menggelitik dan bagus menurut saya sebagai sebuah inspirasi di mana itu bisa dilakukan, dan anak-anak juga kalau dikasih kepercayaan juga pasti semangat, itu saja. Kira-kira pelaksanaannya Pak Yudi, kira-kira dalam pelaksanaannya itu yang paling memungkinkan melihat kesibukan Pak Yudi yang sekarang cukup padat, kira-kira mau mulai kapan ya kira-kira? Mulainya nanti di semester 2 Pak, karena sekarang sudah masa ujian tentu, dan di semester 2 nanti saya rasa ada cukup waktu untuk mempersiapkan segala amunisinya. Kemudian dalam proses pemilihannya saya sudah mengantongi nama-nama di tiap kelas yang nanti sekiranya bisa menjadi duta budaya positif itu siapa aja. Nanti tinggal di pekan pertama itu rencana saya sudah mulai mengumpulkan orang-orang tersebut, anak-anak tersebut, dan setelahnya nanti tinggal diberikan pengarahan, penguatan, sekaligus nanti tanda kutip identitas gitu Pak. Bayangan saya kita buatin ini Pak, kita buatin pin akrilik. Jadi di sini ada
budaya positif gitu kan luar biasa kayak. Ya. Ya gitu Pak Mario. Oke, kalau gitu sudah kelihatan gambaran jelas ya bahwa Iya. siapa yang ditunjuk, terus nanti penghargaan apa yang diberikan itu Iya. sudah terlihat jelas ya di sini Pak ya. Siap. Oke, kira-kira komitmen apa yang ingin nanti Pak Yudi dapatkan dalam proses ini dan bagaimana tindak lanjutnya untuk bisa mempertahankan komitmen itu bisa berjalan? Oke, komitmen saya tentu ingin mewujudkan tujuan saya. Artinya kembali menciptakan pembelajaran yang nyaman, mengoptimalkan proses pembelajaran dan juga tujuannya kembali pada anak ketika proses pembelajaran biar bisa fokus dengan baik, sekaligus juga ada rasa maknanya dan juga menghormati yang bagus pula. Kemudian yang kedua tadi Pak kok agak lupa pertanyaan kedua tadi. Yang keduanya bagaimana untuk menjaga komitmen Oh, dan iya. juga Menjaga komitmennya tentu tadi dengan membuat ada pengisian jurnal, kemudian sharing sama teman-teman, rekan sejawat saya yang bisa sharing dengan nyaman tentunya. Kemudian juga sudah menyiapkan tadi para kader duta budaya positif tadi, seperti itu. ya. Oke, bagus saja. Jadi kira-kira kalau melihat dari semester depan ya, kira-kira kalau ketemu lagi kita mungkin ya setelah ketemu siapa duta sekolahnya gitu ya. Iya. Kira-kira kalau semester depan itu mulainya awal tahun, mungkin nanti ketemu lagi mungkin kira-kira pertengahan Iya, Januari mungkin ya, kira-kira begitu ya. iya. Dan dilihat juga jadwal kalendernya sekolah ya, siapa Iya. tahu nanti ada agenda apa di awal tahun. Iya. Oke, nah terakhir Pak Yudi, Ya. kira-kira apa yang berbeda sebelum kita coaching dengan setelah kita coaching? Kira-kira apa refleksi yang bisa terjadi dalam proses coaching ini? Mantap Pak Mario. Ini yang terus saya itu kayak habis mendung gitu, tiba-tiba itu cerah. Banyak masalah tadi, satu masalah tadi itu masalah plastik yang lama banget belum teratasi. Sekarang bersama Pak Mario udah ada cahaya gitu kan, udah ada solusi aku harus bagaimana gitu. Dan tadi dengan diskusi yang nyaman, diskusi yang api ini ternyata menggugah berbagai ide, berbagai tindakan yang perlu saya lakukan untuk mengatasi masalah-masalah itu. Jadinya mantap Pak. Oke, terima kasih Pak Yudi ya dengan responnya di mana kita dapat gambaran ternyata Pak Yudi sendiri yang bisa menjawab permasalahan Pak Yudi ya. Sebenarnya saya cuma mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka aja sebenarnya ya. Oh iya ya. Ya. Dengan pertanyaan itu mampu memberikan jawaban gitu ya. Ya. Mantap sekali. Ya, jadi Pak Yudi bisa, ternyata dengan permasalahan ini ternyata solusinya itu sebenarnya Pak Yudi sudah ada gitu ya. Hanya saja untuk detailnya mungkin tidak terlihat waktu itu ya. Yeah. Setelah ini mungkin kita kelihatan, apa yang dilakukan step-stepnya tidak terlihat. Oke, gitu Pak Yudi. Ya. Dan terima kasih atas kesempatan diberikan dalam proses coaching ini, di mana kita bersama-sama belajar hal baru. Ternyata dalam budaya positif itu butuh yang namanya teman-teman atau mitra gitu dalam prosesnya, di mana siswa juga bisa dijadikan mitra dalam proses pengembangan atau pencapaian budaya positif dalam pengkondisian kelas gitu ya, untuk memfokuskan dalam belajar kembang. Ya. Oke, terima kasih Pak Yudi atas kesempatannya dan terima kasih atas waktunya, dan kita mungkin akan bertemu lagi untuk melihat perkembangan progresnya sekitar pertengahan bulan Januari mungkin ya Pak. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Mario atas berbagai hal yang diberikan dan juga dipertanyakan kepada saya. Itu semua bermanfaat banget, mampu menggali potensi saya dan juga mampu mengarahkan saya untuk mengambil jawaban yang keren lah pokoknya gitu. Dan makasih banyak udah meluangkan waktu. Kesibukannya Pak Mario tidak kalah luar biasa. Bisa di Bali, katanya mau ke Malaysia kemarin, mas keren banget. Nanti tambah syuting yang lainnya lah. Pokoknya semoga lancar, sukses dan juga sehat-sehat semua. Amin. Oke, makasih banyak Pak Oke, Mario. terima kasih. Amin ya Pak Mario Ya, ya. makasih. Ya, makasih. Oke, Pak Mario, ketemu lagi kita. Alhamdulillah coachingnya Pak Mario berjalan lancar ya tadi ya. Ya, lancar. Lancar, keren sekali. Saya melihat prosesnya, mengikuti gitu ya dengan senang, jadi ikut mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Yudi sebenarnya gitu.
luar biasa. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, Pak. Ini terkait proses yang terakhir nih, pasca supervisi ya. Jadi ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, bagaimana Pak Mario menilai sendiri tuh performnya tadi, kompetensinya tadi bagaimana, muncul atau tidak? Oke, terima kasih Bu Dwi atas pertanyaannya. Kalau melihat dari hasil coaching yang sudah saya lakukan, untuk proses mendengarkan ya saya anggap ya skala 0 sampai 10-nya ya 7 lah kira-kira ya. Untuk meresponnya juga respon dengan pertanyaan berbobot juga 7 tadi ya. Belum 10 sih, harapannya 10 sih, tapi masih kira-kira 7 lah. Kenapa ya? Karena tadi ada di awal itu sedikit terbata-bata harus masuk pertanyaan ini cocoknya apa gitu, dikasih pertanyaan apa gitu. Tadi agak di awal-awal agak sedikit belum dapat kliknya itu sama Pak Yudi, tapi setelah mendekati menuju ke pertengahan dan akhir itu sudah cukup lancar. Sudah mulai jelas gitu ya? Iya, sudah menjelaskan. Iya, arah pembicaraan. Ya, berarti tadi sebenarnya pertanyaan kedua itu ini, apa yang membuat Pak Mario menilai begitu? Tadi sudah disampaikan ya, tadi karena memang di awal belum ada klik, gitu, tapi di akhir-akhir sudah mulai muncul gitu. Kemudian mohon diizinkan saya juga menyampaikan penilaian saya, boleh ya Pak ya? Boleh. Oke. Dari hasil yang saya amati tadi, gitu sebenarnya benar, saya setuju dengan yang disampaikan Pak Mario bahwa kompetensi mendengarkan aktifnya sudah muncul, terus mengajukan pertanyaan berbobotnya juga sudah muncul. Mungkin nanti kalau saya menilai skala sebenarnya malah lebih banyak. Gitu ya. Kalau Pak Mario tadi menilai 7 gitu, kalau saya bisa menilainya lebih gitu. Karena proses mendengar aktif kan dari anggukan sudah muncul, kemudian memberi respon dengan kata bagus gitu ya. Kemudian yang saya amati ketika Pak Yudi menyampaikan masalahnya, Pak Mario sudah mampu merangkum apa yang disampaikan. Itu kan artinya Pak Mario sudah mendengarkan dengan aktif. Pertanyaan berbobot pun sudah muncul Pak. Itu ditandai dengan Pak Yudi yang mampu menyampaikan masalah yang sebenarnya apa, kemudian memunculkan ide-ide yang tadinya masih abu-abu ya, masih terpendam, belum jelas, tapi berdasarkan bantuan dari Pak Mario, Pak Yudi itu sebenarnya sudah muncul ya. Namun, tapi sebelumnya gini, bagaimana pendapat Pak Mario terkait penilaian saya tadi? Sudah ya cocok ya, tapi saya tidak menyangka bahwa ekspektasinya Bu Dwi lebih tinggi daripada ekspektasi saya gitu. Iya. saya kira saya sudah masih ada beberapa banyak kekurangan dan belum maksimal gitu. Ternyata ekspektasinya Bu Dwi ternyata saya lebih bagus gitu. Jadi berarti saya senang ya mendengar hal itu. Ternyata apa yang terlihat itu tidak seperti yang saya bayangkan gitu ya, seperti itu. Jadi ya semoga ini jadi motivasi saya juga untuk bisa terus melatih diri ya, untuk bisa mendengar lebih aktif, kemudian memberikan respon yang cepat, dan juga nanti menghargai diri saya sendiri. Ternyata yang dinilai dari diri saya lebih tinggi daripada diri saya sendiri, begitu. Atau mungkin karena orang Jawa ya Pak. Jadi kadang-kadang orang Jawa itu kan bilang gini, suka nggak mau menilai diri sendiri lebih ya. Tapi sebenarnya itu benar kan. Jadi menurut kacamata saya, Pak Mario lebih dari angka itu yang dicapai. Oke, namun dari proses coaching juga tadi saya juga masih mengamati kalau di alur tiritanya sebenarnya sudah muncul ya Pak. Tadi di alur tirita tuh udah ada muncul tujuan. Pak Mario sudah menyampaikan pertanyaan terkait tujuan dari coaching ini nanti kepada Pak Yudi apa gitu. Kemudian ukuran keberhasilan. Nah, tadi di awal kayaknya belum muncul ukuran keberhasilannya apa. Jadi Pak Mario belum menanyakan ke Pak Yudi dari pertemuan ini tadi yang diharapkan apa. Kemudian ukurannya yang jelas apa. Itu. Kemudian di alur
ini juga sudah muncul, ada menanyakan skala, ada menanyakan kekuatan, hambatan, bahkan mungkin solusinya juga sudah muncul. Cuma tadi ada sebenarnya step yang terbolak-balik, tapi sebenarnya tidak masalah karena itu berhubungan dengan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya Pak. Gitu. Jadi ya hanya beberapa yang belum, satu yang belum muncul tadi ukuran keberhasilan saja, sama stepnya yang ada yang lompat balik lagi gitu. Ya, itu muncul di pertanyaan jangka waktu sih Pak di akhir. Betul, jadi di akhir sebelum mau diakhiri harusnya muncul di apa namanya. Jadi ada rencananya, kemudian tadi ada pertanyaan prioritas, kemudian itu harusnya kan muncul jangka waktu. Itu tuh malah di akhir. Betul sekali. Tadi agak sedikit ini kelewatan. Kayaknya belum gitu ya Pak ya tadi. Oh ya, langsung aja. Ya, tapi sebenarnya tidak masalah, artinya itu muncul gitu dan itu berhubungan dengan percakapan sebelumnya. Kemudian Pak Mario, rencana selanjutnya nih, tindakan selanjutnya yang akan Pak Mario lakukan apa? Oke. Jadi kalau melihat dari potensi saya dalam mengembangkan mendengar aktif juga respon pertanyaan berbobotnya, memang untuk coaching di sini perlu latihan lebih ya kalau saya sendiri ya. Karena yang namanya pembiasaan untuk coaching itu kalau memang belum dipraktekkan ya nanti lama-kelamaan akan hilang gitu. Ibarat kayak latihan setir mobil gitu ya. Kalau nggak pegang mobil terus-terusan nanti ya teorinya hilang begitu saja ya, sama seperti coaching ini. Kalau coaching ini nanti tidak dipraktekkan ya lama-lama akan hilang dan terlupakan. Jadi harus latihan terus dan nanti harus cari partner yang mau di coaching. Itu adalah suatu tantangan tersendiri. Karena kan mungkin kalau sesama CGP mungkin lebih bisa nyambung gitu. Tapi kalau nanti sama rekan sejawat yang belum tahu apa-apa tentang coaching, nanti mungkin ada sedikit hambatan-hambatan yang lebih terjadi dalam proses coaching. Jadi Pak Mario akan membiasakan ya Pak. Jadi membiasakan kegiatan coaching ini di kedepannya, biar ilmu-ilmu coaching, keterampilan coaching tidak hilang. Juga mungkin ini tadi kan Pak Mario menyampaikan bahwa tentunya mengajak teman selain CGP ya, terutama yang di sekolahnya Pak Mario itu mungkin akan ada hambatan ya Pak ya. Kira-kira hambatannya apa saja itu Pak? Ya, tentu saja persepsi saya dengan persepsi rekan sejawat saya pasti nanti akan berbeda terkait coaching ya. Karena kan mindset yang untuk rekan kerja saya yang namanya coaching mungkin sama seperti supervisi gitu, di mana ada instrumen penilaiannya nanti akan masuk ke dalam penilaian, akan dianalisa oleh kepala sekolah. Itu mungkin mindsetnya seperti itu. Tapi menyamakan persepsi coaching itu kepada rekan sejawat itu adalah tantangan besar, di mana saya memang harus ada pertemuan khusus untuk menjelaskan tentang coaching ini, di mana bisa dilakukan secara informal dengan bercakap-cakap atau dengan nanti ada workshop guru yang akan membahas seputar coaching secara menyeluruh begitu, secara teori dan juga prakteknya. Mungkin dilakukan step by step ya Pak? Iya betul. Jadi mungkin dari lingkungan teman sejawat dulu, semapel dulu gitu. Iya. Terus mungkin prioritas besarnya adalah membuat semacam pertemuan, pembahasan gitu ya Pak, tentang praktek coaching yang sebenarnya seperti apa, yang lulus dari penilaian gitu ya Pak Mario ya. Oke, bagus sekali. Itu sebenarnya yang diharapkan oleh banyak orang, artinya ilmu-ilmu tentang coaching itu bisa dipahami oleh banyak orang gitu. Jadi ketika ada supervisi ataupun ada observasi apapun itu tidak horor duluan ya Pak, tidak takut duluan. Oke, bagus Pak. Rencana yang luar biasa. Kemudian dari diskusi kita ini, apa yang kira-kira sudah akan terbayang nih, yang terbayang dari Pak Mario untuk meningkatkan perform selain latihan yang continue ke depan, yang lain mungkin kira-kira yang terpikirkan oleh Pak Mario apa? Iya. Selain latihan coaching, tentu saja yang mau ditingkatkan memang harus belajar mengolah kata. Ya mungkin saya minta bantuan guru bahasa Indonesia mungkin ya, tentu Pak Yudi juga guru bahasa Indonesia tadi ya, untuk mengolah kata di mana yang pertanyaan-pertanyaan berbobot itu supaya bisa langsung mengena gitu. Itu formasi kata-katanya bagaimana? Karena saya guru eksak gitu ya. Guru eksak itu kalau bikin pertanyaan-pertanyaan yang yang
naratif itu agak sedikit kesulitan. Jadi saya memang harus belajar dengan guru bahasa Indonesia terutama untuk menyusun pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot sehingga nanti langsung mengena, dan juga itu nanti yang disampaikan oleh penanya kepada penanya, responnya akan panjang gitu, mendeskripsikan segala sesuatunya secara detail. Jadi yang akan Pak Mario lakukan untuk meningkatkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot ya. Iya. Jadi lebih banyak diskusi dengan guru bahasa Indonesia, mungkin best practice gitu ya, jadi Iya. latihan gitu ya, latihan Iya. untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot baik kasus mungkin ya Pak ya. Iya. Oke. Ya kemudian dari hasil pengamatan tersebut ini ya Pak, jadi pengamatan saya tadi dari awal sampai akhir sudah saya catat di form supervisi akademik. Jadi nanti bisa disikapi sebagai sebuah penilaian, itu maksudnya bukan penilaian mencari benar dan salahnya ya Pak, tapi lebih ke penilaian autentik sebenarnya yang terjadi di posisi Pak Mario saat ini yang terjadi seperti ini gitu. Jadi kedepannya semoga hasil dari penilaian observasi ini nanti bermanfaat buat Pak Mario ke depannya sebagai, oh ternyata saya posisinya sedang seperti ini nih gitu. Jadi kira-kira kalau tadi Pak Mario menganggap posisinya ada di angka 7, saya lebih gitu, berarti nanti untuk meningkatkannya lagi kan lebih mudah ya Pak. Jadi tidak dari 7, 8, 9, 10, tapi mungkin kalau saya menilai dari 8, Bapak meningkatkannya dari angka, tinggal menambah dari menjadi 9 sampai 10. Jadi hasil supervisi akademik semoga dapat membantu Bapak untuk mencapai tersebut ya. Kemudian sebagai penutup nih Pak ya, saya ingin minta Pak Mario menyampaikan pendapatnya dari proses kita ini, apa yang Pak Mario dapat. Oke. Terima kasih Bu. Jadi dalam 3 tahap ini tadi ya. Jadi kalau di pra-observasi ya, kalau tadi memang tidak ada pra-observasi, ibaratnya saya melakukan coachingnya tanpa dasar gitu. Ya, jadi tahapan pra-observasi itu sangat penting, di mana saya bisa tahu apa yang ingin saya kuatkan dalam proses coaching itu. Kalau tanpa motivasi dan tujuan itu, nanti coachingnya tidak berdasar sama sekali, dan sangat membantu di mana saya tahu kompetensi apa yang mau ditingkatkan, tujuan coachingnya apa, dan elemen-elemen coaching yang memang bisa dikembangkan itu juga terlihat dalam proses pra-observasinya begitu. Dan dalam observasinya dengan Pak Yudi tadi, saya merasakan sesuatu yang berbeda dengan proses coaching yang sebelum-sebelumnya, di mana sudah ada persiapan dan target yang jelas tentang coaching yang dilakukan, di mana saya ingin menjadi pendengar yang aktif dan juga merespon dengan pertanyaan berbobot dengan cepat begitu. Dan saya fokus di situ. Akhirnya saat kegiatan observasi berlangsung, hal itu yang ingin saya tekankan kepada coach, dan coachnya juga menyambut dengan respon yang baik. Dan saya merasakan kerjasama yang baik dari Pak Yudi sebagai coach saya, bahwa kasus-kasus itu bisa diselesaikan dengan pertanyaan-pertanyaan bobot yang saya sampaikan. Jadi Pak Yudi merasa tercerahkan, katanya begitu ya tadi ya, tercerahkan bahwa Iya, awalnya berkabut itu jadi lebih tercerahkan iya, gitu. lampu, Saya cahaya. jadi cahaya. Okay. Kemudian yang untuk pasca observasi ini, yang terakhir ini adalah memantapkan saya dalam hal pemahaman saya. Ternyata apa yang saya anggap diri saya itu lebih rendah, begitu istilahnya, lebih tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Ternyata yang dinilai oleh Bu Dwi sebagai supervisor di sini, observernya, ternyata lebih tinggi. Itu berarti menandakan bahwa saya menilai diri saya lebih tidak sempurna ketimbang Bu supervisor, Bu Dwi sebagai supervisor dan observer sendiri. Dan di sini saya paham bahwa apa yang harus saya lakukan ke depannya, di mana saya harus melatih diri, saya harus belajar lagi tata bahasa begitu ya, supaya nanti untuk proses coaching berikutnya itu menjadi lebih sempurna, dan itu mengena untuk menyelesaikan
solusi kasus per kasusnya secara nyata. Kira-kira begitu. Dan tentunya mungkin dengan sering latihan itu Iya. menjadi lebih menyatu gitu Pak. Iya. Otomatis gitu sudah Iya. lagi tidak mengingat apa ya ini langkah yang akan saya Iya, lakukan gitu, betul, tapi iya. sudah langsung gitu ya. Itu Mm-mm. mungkin bisa didapat seperti yang disampaikan Pak Mario tadi, akan didapat setelah latihan berulang-ulang gitu. Dan mungkin lebih banyak menyebarkan, ini termasuk budaya positif ya Pak ya. Iya, Budaya betul. supervisi yang seperti ini atau observasi yang seperti ini itu menjadi budaya positif sekolah jika sudah dilaksanakan dengan baik. Itu Pak Mario, terima kasih. Observasi pelaksanaan coaching kita alhamdulillah dari pra sampai pasca ini berjalan dengan lancar. Terima kasih Pak Mario sudah menampilkan diri yang sangat luar biasa. Terima kasih juga kepada Pak Yudi tadi sudah bekerja sama dengan baik. Semoga kedepannya semakin baik lagi sampai angka maksimal ya Pak. Amin. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan selamat siang. Terima kasih atas waktunya ya Bu Dwi, sudah memberikan waktu untuk saya melatih. Terima Terima kasih Bu. kasih.